Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi Renungan Rabu Malam. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 2. Kita akan baca ayat 1 sampai 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Saudara-saudara sekalian, kisah tentang seorang lumpuh di Kapernaum yang merindukan kesembuhan bagi dirinya. Orang lumpuh ini sudah putus asa. Dia sudah pergi dari satu tabib ke tabib yang lain, tapi tidak dapat disembuhkan. Dia pergi kepada para imam untuk mendoakan dia, tapi kesembuhan tidak kunjung datang. Inilah membuat dia tenggelam di dalam keputusasaan. Tetapi saat dia mendengarkan orang-orang menceritakan tentang Yesus, Yesus yang bisa menyembuhkan banyak orang, Yesus yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, harapannya muncul kembali. Dan ayat di dalam Markus tadi mengatakan, saat itu Yesus ada di kota orang lumpuh tersebut, di Kapernaum. Dengan bantuan beberapa temannya, dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita lanjutkan cerita ini di ayat 4 dan ayat 5. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudaraku sekalian, orang lumpuh ini mendapat kesembuhan dari Kristus. Yang patut kita catat adalah bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi juga kesembuhan secara rohani. Faktanya, saat Yesus ada di dunia ini, dia menyembuhkan banyak orang dari penyakitnya. Tetapi bukan hanya penyakit mereka, mental mereka, spiritual mereka, dia sembuhkan. Maka dari itu, Yesus selalu dianggap sebagai penyembuh yang ajaib. Karena kesembuhannya secara holistik, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental, dan terlebih penting, rohani orang-orang yang disembuhkan. Saudara-saudaraku sekalian, kita bisa melihat kedamaian jiwa didapatkan oleh orang yang lumpuh di Kapernaum ini. Dia mendapatkan kelegaan karena kesembuhan holistik yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Saudara-saudaraku, saat Yesus ada di dunia, dia sering meminta orang-orang yang disembuhkan untuk tidak melakukan dosa lagi. Saat Yesus melepaskan perempuan yang kedapatan berbuat zina, di dalam Yohanes pasal 8, Yesus katakan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tentunya belakangan ini kita sering mendengar istilah social distancing, physical distancing, seiring dengan wabah COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, termasuk di tempat kita. Saudara-saudaraku sekalian, social distancing atau physical distancing adalah dihimbau untuk semua orang menjauhi keramaian, menjaga jarak satu dengan yang lain, agar memutus rantai penyebaran virus corona yang menakutkan itu.
Jika dunia menyerukan physical distancing, maka Yesus saat dia ada di dunia menyerukan sin distancing. Yesus tahu bahwa dosa menjadi sumber malapetaka bagi umatnya. Sering saat dia bersama dengan mereka, dia meminta mereka untuk menjauhi dosa dari kehidupan mereka. Faktanya, kalau physical distancing ada masa kadaluarsanya. Kita doakan agar wabah ini cepat berlalu, tidak perlu lagi physical distancing. Tetapi sin distancing itu tetap kita lakukan sampai nanti Yesus datang kedua kali. Saudara-saudaraku sekalian, biarlah renungan singkat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus kita adalah penyembuh yang ajaib. Bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga mental dan rohani umatnya. Jangan lupa, kita bukan saja menjalankan physical distancing, tetapi juga sin distancing, agar pada saat dia datang kedua kali nanti, kita mendapat bagian yang terbaik di dalam kerajaan surga, hidup bersama Tuhan Yesus sampai selamanya. Saudara-saudaraku sekalian, jaga imun, jaga iman, dan tentunya kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Because we are Sola Fide. Tuhan Yesus memberkati.